Kita melanjutkan tentang Injil Lukas. Lukas pasal 9 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudara, pertama-tama saya akan membahas sesuatu yang teoritis ya. Kontradiksi atau kelihatan kontradiksi antara Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita memperhatikan teks-teks yang paralel berkenaan dengan kapan atau di mana terjadinya pembicaraan yang tadi kita baca, maka kelihatannya ada kontradiksi di antara ayat yang paralel tersebut. Mari kita memperhatikan dan mempelajarinya ya. Dalam Matius 16 ayat 13 dikatakan setelah Yesus tiba. Setelah Yesus tiba, berarti sudah sampai ya di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Karena perhatikan kata-kata setelah Yesus tiba dalam Matius 16:13 ini ya. King James, RSV, NIV, dan NASB menerjemahkan when Jesus came. Pakai came bentuk lampau ya, ketika Yesus tiba atau telah tiba. Jadi menggunakan past tense atau bentuk lampau. Jadi Yesus sudah tiba menurut Matius 16:13. Tapi mari kita lihat sekarang Markus 8 ayat 27 ini ayat paralel. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Di tengah jalan. Tadi sudah tiba, ini sekarang di tengah jalan. Tengah jalan sudah tiba apa belum? Belum ya. Kita lihat lagi Lukas 9:18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, jadi malah bukan urusan dengan perjalanan, dia sedang berdoa seorang diri. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak siapakah aku ini? Ini kayaknya semepil, tidak karu-karuan ya. Nah, menghadapi ayat atau Alkitab seperti ini, kalau kita tidak pernah pelajari, saudara, orang-orang yang anti Kristen menyerang, kita kelabakan, tidak karu-karuan, saudara. Saudara, bagaimana mengharuskan bagian-bagian yang kelihatannya bertentangan ini? Pak, saya berikan penjelasannya. Kata-kata yang diterjemahkan setelah tiba dalam Matius 16:13 atau came dalam bahasa Yunaninya itu adalah elton. Dan elton itu adalah suatu participle bentuk aorist. Participle dalam bahasa Inggris adalah kata kerja plus ing. Misalnya going, preaching, walking, dan sebagainya. Sedangkan aorist itu past tense biasa seperti dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah participle bentuk lampau. Nah saudara, ada yang mengatakan bahwa seharusnya diterjemahkan having come, yang menunjukkan ia betul-betul sudah tiba. Tetapi ada yang berpendapat bahwa bisa juga diterjemahkan was coming, yang menunjukkan bahwa dia masih ada dalam perjalanan. Saya pernah coba pelajari tentang participle dalam bahasa Yunani, dan memang saudara, gramatika bahasa Yunani berkenaan dengan participle itu luar biasa sukanya. Sehingga makanya tidak heran ada dua kemungkinan. Orang mengatakan ada bisa diterjemahkan having come, berarti dia sudah datang. Tapi ada yang mengatakan was coming, berarti sedang dalam perjalanan. Nah saudara, pertama, kalau diambil arti was coming, maka berarti Yesus belum tiba di Kaisarea Filipi. Maka tidak ada pertentangan dengan Matius dan Markus dan sebagainya, tidak ada masalah ya. Nah sekarang kedua, kalau dipilih arti having come, maka itu berarti Yesus sudah tiba di Kaisarea Filipi. Lalu mengapa Markus berkata di tengah jalan? Saya tidak tulis Lukasnya dulu, saya pedulikan dengan Markusnya. Markus di tengah jalan.
Kalau ini having come berarti sudah tiba. Lalu bagaimana bisa di tengah jalan? Perhatikan ya. Kita mesti teliti melihat. Markus 8 ayat 27 mengatakan, berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Lalu di tengah jalan titik-titik. Jadi mungkin sekali yang dimaksud oleh Markus dengan kata-kata di tengah jalan bukanlah di tengah jalan antara Betsaida dan Kaisarea Filipi. Jadi bukan di sini. Betsaida dan Kaisarea Filipi. Yang dimaksud itu bukan di sini. Ya. Tetapi di tengah jalan antara Kaisarea Filipi dan kampung-kampung di sekitarnya. Nah, ini Kaisarea Filipi, ini kampung-kampung di sekitarnya. Nah, Yesusnya ini di tengah jalan itu di sini. Ya, ini kan suatu daerah. Jadi dia sedang menuju ke sini. Dia sudah tiba di Kaisarea Filipi. Ya, dia bukan di sini. Kalau di sini belum tiba. Kalau memang detailnya having come ya, dia sudah tiba. Nah, sekarang dia dalam perjalanan, bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Karena memang Markusnya mengatakan di tengah jalan ini antara Betsaida dan Kaisarea Filipi. Bukan ini, tapi di tengah jalan antara Kaisarea Filipi dan kampung-kampung sekitarnya. Ya, jadi ini yang perlu dijelaskan, dan saya sendiri bingung. Ini kalau masuk ke Facebook ya bikin kabel ya. Saya mesti ya pakai file barangkali ya. Tapi kalau dimasukkan ini hilang amblas semua lah karuan. Jadi sebetulnya sangat memungkinkan tetap harmonis antara Matius dengan antara Lukas dengan Markus ya. Tapi sekarang poin ketiga. Lukas 9 ayat 18. Lukas 9 ayat 18 mengatakan pembicaraan terjadi pada waktu Yesus sedang berdoa seorang diri. Nah, sebetulnya yang ini tidak terlalu sukar untuk diharmoniskan ya. Yang jelas timingnya tidak sama. Bisa saja dalam perjalanan itu Yesus berhenti untuk berdoa. Perjalanannya manapun tidak jadi soal. Pokoknya sesuai dengan situ dia berhenti untuk berdoa, dan sesudah itu terjadi percakapan dengan murid-murid tentang hal itu. Jadi saudara, ini juga menunjukkan bahwa sekalipun sibuk dengan pelayanan, tetapi Yesus tetap mempunyai waktu atau menyediakan waktu untuk sendirian di dalam doa. Jadi ini hal teoritis yang memang perlu kita bahas. Karena kita masuk pada poin yang kedua. Ini hal yang jauh-jauh lebih praktis. Saudara, poin yang kedua kita membicarakan pertanyaan Yesus dan jawabannya. Yang pertama, pertanyaan Yesus yang pertama itu ada dalam ayat 18b. Lalu ia berkata kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Dia bicara pada para muridnya, kata orang banyak, aku siapa? Sudah beberapa poin ini saya bahas ya. Pertama, poin A. Ini merupakan suatu pertanyaan yang luar biasa penting untuk orang banyak itu. Ya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Bagaimana jawabannya? Ini menentukan nasib mereka dalam kekal. Keselamatan mereka tergantung pada jawaban yang keluar dari hati atas pertanyaan ini. Kalau jawabannya asal ngomong lain ceritanya, tapi jawaban yang keluar dari hati menjawab pertanyaan ini, siapakah aku ini? Maka itu menentukan keselamatan mereka, menentukan nasib kekal mereka. Apakah mereka pergi ke surga atau pergi ke murid-murid. Sekarang poin B, jawab murid-murid. Ayat 19, jawab mereka. Jadi mereka akan ditanya, kata orang banyak, iya Pak. Lalu mereka menjawab, ini maksudnya orang banyak itu kan ya, Yohanes Pembaptis. Jadi orang banyak itu ada yang menganggap Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Jadi orang banyak jawabannya semepure dalam tiga kelompok ini. Ada yang menganggap Yesus itu Yohanes Pembaptis, ada yang menganggap Elia, ada yang menganggap salah seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Di sini murid-murid tidak menyebutkan tentang orang-orang yang menganggap atau menyebut atau memaki Yesus sebagai Beelzebul, misalnya di dalam Matius 10 ayat ke-25. Jadi orang-orang yang mereka bicarakan
yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia seorang dari para nabi yang dibangkitkan, itu adalah orang-orang yang bukan musuh Yesus, menganti Yesus, tidak. Itu adalah orang-orang yang pro Yesus, atau bahkan ikut Yesus, mendengarkan pengajarannya dan sebagainya. Tapi bagaimana pandangan mereka tentang Yesus? Ini betul-betul luar biasa kacaunya. Jadi saudara, zaman dulu, zaman sekarang sama saja ya. Orang yang sudah kelihatan Kristen bisa saja ternyata pandangannya tentang Injil, tentang Yesus kacau balau, tidak karu-karuan. Bahwa di Amerika sampai homoseks diberkati dan ada banyak gereja yang setuju. Itu kan kegilaan yang luar biasa ya. Jadi bukan hal yang unusual, bukan hal yang luar biasa. Kalau orang yang kelihatannya ikut Yesus, ternyata pandangannya begitu rusak, tidak karu-karuan. Karena mari kita lihat ya, bagaimana pandangan mereka atau orang banyak tentang Yesus. Pertama, kan tadi ada yang mengatakan, ada yang menganggap Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Bandingkan dengan Matius 14 ayat 2 dan Lukas 9 ayat 7, di mana Herodes juga menganggap bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Tapi kalau Herodes ini mungkin karena rasa bersalah, dia telah bunuh Yohanes Pembaptis sehingga muncul Yesus. Wah, ini Yohanes Pembaptis yang tak bunuh bangkit lagi. Dia dihantui perasaan bersalah, itu sangat bisa. Nah, yang kedua, saudara, ada yang menganggap bahwa Yesus adalah Elia. Kira-kira berdasarkan apa mereka menganggap itu? Mungkin ayat ini adalah dasarnya. Maleakhi 4 ayat 5. Ini suatu janji Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi ini mungkin sekali yang mereka jadikan dasar. Ini adalah Elia yang dijanjikan dalam ayat ini. Yang tiga, ada yang menganggap bahwa Yesus adalah seorang dari para nabi. Dan yang keempat saya tambahkan, Matius 16 ayat 14 menambahkan bahwa ada yang menganggap bahwa Yesus adalah Yeremia. Memang Yeremia termasuk salah satu dari para nabi ya, tapi ini secara khusus. Oh, tadi namanya dan sebut nabi yang mana tahu. Yang ini Yeremia. Dan ini ada satu kitab apokripa, 2 Esdras pasal 2 ayat 18, yang menyebutkan semacam demikian, jadian dasar bahwa Yesus adalah Yeremia. Tapi kita tidak mengakui kitab Esdras ini sebagai Alkitab ya. Saudara, sekarang ada dua hal yang ingin saya persoalkan dari hal ini. Pertama, poin A. Jadi saya ulang yang tadi ya. Bahkan di antara orang-orang yang kelihatan pro Yesus, ikut Yesus, tetap ada banyak pandangan-pandangan yang bukan cuma meleset sedikit, melesetnya jauh-jauhnya ya. Jadi sama sekali salah, sama sekali sesat tentang Yesus. Ini kata-kata Calvin. Penyelidikan ini tidak berhubungan dengan musuh-musuh terbuka dari Kristus ya. Jadi yang bicarakan bukan musuh-musuh ya, ataupun dengan pengejek yang jahat, tapi dengan bagian yang lebih sehat dan lebih baik dari bangsa itu, yang bisa disebut pilihan atau bunga dari gereja. Maksudnya pilihan bukan maksudnya orang pilihan selamat ya, bukan urusan itu ya. Tapi orang-orang pilihan bunga dari gereja, pokoknya yang sudah yang bagus ini. Mereka saja yang berbicara tentang Kristus dengan hormat, yang disebutkan oleh murid-murid. Tetapi sekalipun mereka mengarah pada kebenaran, tidak satu pun dari mereka mencapai titik itu. Tetapi semuanya sesat dalam khayalan sia-sia mereka. Maka kita mengerti betapa besarnya kelemahan dari pikiran manusia. Karena pikiran itu bukan hanya tidak bisa mengerti dari dirinya sendiri apa yang benar, tetapi bahkan dari prinsip-prinsip yang benar. Pikiran itu menciptakan kesalahan-kesalahan. Jadi saudara, bukan berarti mereka diajar sesuatu yang salah ya. Diajar yang betul pun bisa nangkapnya salah, tidak karu-karuan. Nah, dia kalau diajar yang salah. Makanya dari kata-kata ini jelas sekali Calvin percaya doktrin total depravity ya. Manusia itu bejat total. Bagian yang bagus dari manusia yang pro Kristus, ikut Kristus, orang pilihan sebetulnya,
bisa punya pikiran seperti itu. Jangankan mereka, saudara, murid-murid sendiri kapan mulai sadar kalau Yesus itu adalah Mesias Allah dan sebagainya? Bahkan pada waktu sudah sadar kalau Yesus Mesias, Petrus tetap tidak mau Yesus mati disalib. Dia halangi. Konsep bahwa Yesus Mesias yang perkasa melepaskan mereka dari belenggu penjajahan itu luar biasa, sukanya dibuang. Bahkan dari kalangan murid-murid yang 12 itu, jangan lagi orang-orang yang salah, biarpun termasuk yang pro Yesus. Sekarang lagi kata-kata Calvin lagi, karena iblis tidak bisa merampok keyakinan orang-orang Yahudi yang mereka dapatkan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi bahwa Kristus akan datang. Ia mengubah dia ke dalam bermacam-macam bentuk dan seakan-akan memotong-motongnya. Rencananya selanjutnya adalah mengajukan banyak Kristus palsu, sehingga orang-orang Yahudi itu bisa kehilangan pandangan mereka tentang penebus yang benar atau sejati. Dengan rencana yang serupa, ia kemudian meneruskan memotong-motong Kristus dan memperlihatkannya di bawah karakter yang salah atau palsu. Jadi saudara, karena kalau saudara melihat seseorang yang kelihatannya pro Yesus, ikut Yesus, sudah Kristen, sudah ke gereja, sudah dibaptis, bahkan sudah pelayanan, jangan terlalu cepat merasa senang atau menganggap dia betul-betul sudah Kristen dan betul-betul sudah diselamatkan. Jadi saya tidak bosan-bosannya memperingatkan ini, karena orang Kristen banyak yang punya kecenderungan itu. Begitu ketemu, ada yang jangankan ketemu Kristen, ketemu Katolik aja sudah senang. Padahal Katolik itu ajarannya lain kita. Boleh ketemu Kristen, Betani, sekarang bola pokoknya Betani. Bahwa Bano anak buah saya Pariaji, pokoknya tidak karu-karuan, tetap senang pokoknya Kristen. Apakah Kristen KTP itu Kristen? Sama sekali tidak, sebenarnya. Jadi jangan terlalu cepat merasa senang, jangan terlalu cepat menganggap orang itu sudah betul-betul Kristen, sudah betul-betul diselamatkan. Periksa pengertian mereka, iman mereka, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti yang sering saya gunakannya. Kalau kamu mati sekarang, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Dan tekankan, jawab yang jujur, karena gunanya mau memuji aku. Jawab yang jujurin demi kamu sendiri. Kalau detik ini kamu mati, yakin masuk surga tidak? Nah saudara, kalau dia tidak yakin masuk surga, maka sudah jelas dia bukan Kristen. Kalau dia yakin, tanya, mengapa kau yakin? Apa alasanmu yakin? Nah dari jawaban dia terhadap pertanyaan kedua ini, maka kita bisa melihat pengertian dia benar atau tidak, iman dia benar atau melenceng. Kalau ternyata pengertiannya dan imannya kacau, maka saudara harus memberitakan Injil lagi kepada dia. Jelas dia bukan orang Kristen sejati. Dan ini saudara mesti praktekkan kepada semua orang di sekitar saudara, bahkan termasuk yang di dalam gereja. Tidak bisa. Apakah dalam gereja kita, oh sudah Pak Budi yang ngajar, Injilnya banyak dan sebagainya, pasti Kristen semua? Tidak ada gereja yang Kristen semua. Ingat itu baik-baik. Yesus yang ngajar ada satu Yudas. Dan ini orang banyak, ini apa bukan Yesus yang ngajar? Bisa nggak karuan seperti ini? Apalagi Budi Asari yang ngajar. Jadi saudara, jangan gampang-gampang percaya. Saya sudah berulang kali melihat dan menemukan orang yang saya pikir pasti Kristen, dan saya kalau nilai sedang meditnya setengah mati ya, tapi saya sedang nilai medit setengah mati, saya yakin orang itu Kristen. Belakang baru tahu, ngeliat suling modelnya kayak gini. Dan saya bukan melihat dari perbuatannya. Kalau orang hanya jatuh dalam perbuatan dalam dosa, itu tidak membuat saya menganggap dia bukan Kristen. Karena saat Kristen-Kristennya orang bisa jatuh. Daud bisa jatuh dalam perzinahan, dalam pembunuhan. Ya kecuali kalau dia jatuhnya itu lalu main magic, pergi dukun, nah itu lain ceritanya. Ya, tapi kalau saya menilai dari hal-hal yang lain, sudah dari sikap dia terhadap dosa dan sebagainya. Kalau orang itu jatuh dalam dosa, semua jatuh. Tapi bagaimana sikapnya pada waktu dia jatuh dalam dosa, itu yang menentukan dia Kristen atau tidak.
Bagaimana sikapnya terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran, itu menentukan dia Kristen atau tidak. Ya saudara, hati-hati menilai itu sangat-sangat tidak gampang. Saya kebobolan balik-balik dan salah bolak-balik. Jadi kita mesti waspada dengan adanya orang-orang seperti itu. Banyak, bukan cuma sedikit. Kalau di gereja kita sendiri, saya tidak yakin semua Kristen. Bahkan saya yakin tidak semua Kristen. Nah, ini ada gejala. Saya pernah masuk gereja-gereja yang setelah saya mengajar berulang kali, saya yakin, keyakinannya bisa salah ya, tapi saya yakin tidak ada satupun yang Kristen, termasuk majelisnya maupun pendetanya. Saya anggap iki kafir kabeh. Pendeta itu tak pesawat cepat tuh. Dia duduk belakang tepaan PA. Jemaat dengar kalau dijak omong, gak kudu ngamuk katanya. Ini pendeta mau dilapa model kayak begini. Apa itu Kristen? Saya tidak peduli ya pendeta, saya tidak peduli dia punya gelar berapa. Pendeta itu mestinya kepingin jemaatnya dengar firman. Pelajaran firman jemaatnya yang dengar dijak omong. Kayaknya setengah mati saya. Majelis-majelisnya juga dari pertanyaan-pertanyaannya bodohnya setengah mati. Saya lihat ini gereja kalau ngomong Kristennya babar belas, satu pun tidak ada. Jadi kalau gereja itu memang sangat tidak Injil, tidak ada Injil sama sekali, maka harapkanlah 100% kafir itu bisa. Jauh lebih banyak atau jauh lebih memungkinkan gereja itu 100% bukan Kristen daripada gereja yang 100% Kristen. Yang ini tak jamin tidak ada. Kalau itu saya yakin banyak. Kalau poin saudara, pada saat itu ada pandangan sesat dalam kalangan Yahudi yang menyebabkan mereka bisa mempercayai hal-hal seperti 4 poin di atas. Calvin mengatakan demikian. Kita lihat juga bagaimana satu kesalahan dengan cepat menghasilkan kesalahan yang lain. Karena suatu pandangan yang terbentuk sebelumnya, yang telah mencengkeram dengan teguh pikiran dari orang-orang itu, bahwa jiwa-jiwa pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, membuat mereka siap untuk mengadopsi atau menerima khayalan yang tak berdasar ini. Jadi saudara, saya tidak tahu orang Yahudi itu namanya mestinya setuju atau percaya hukum Taurat ya, Perjanjian Lama. Dan saya tidak pernah tahu dalam Perjanjian Lama ada ajaran yang dibicarakan oleh Calvin, jiwa-jiwa pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Tidak tahu mereka dapat dari mana. Tapi pandangan itu kelihatannya populer, sudah mencengkram. Maka dengan ada pandangan yang miring sekali ini, di atasnya langsung dengan gampang terbentuk doktrin yang sesat lagi. Kalau gitu Yesus ini Elia rohnya pergi ke sini, atau Yohanes Pembaptis sudah mati, rohnya pergi ke sini, atau Yeremia rohnya pergi ke sini. Didasari oleh semua ini. Pandangan sesat itu makanya bahayanya luar biasa. Karena di atas pandangan satu muncul yang lebih sesat lagi, di atasnya muncul yang lebih sesat lagi, makin lama makin miring. Jadi saudara, kalau fondasinya sudah lurus, biasanya nanti menceng-menceng itu tidak terlalu bahaya. Tapi yang cilaka kalau fondasi terbawah itu sudah miring, ini bencana bukan main. Kalau fondasinya bagus, bangunnya miring, ya tidak rubuh dari rumahnya. Gentengnya miring, jendela miring. Mungkin kalau hujan bocor, mungkin air bisa masuk, mungkin ada hal yang tidak menyenangkan, tapi tidak fatal. Tapi kalau sudah fondasinya miring, maka ini sesuatu yang betul-betul celaka. Jadi saudara, ini pertanyaan Yesus yang pertama. Ingat, tentang orang banyak, itu yang ditanyakan. Kan pertanyaan Yesus yang kedua, dalam ayat 20a, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara, ini sesuatu yang penting kalau orang khotbah ya. Kalau kita khotbah atau ngajar sekolah minggu atau apapun ya, kita bicarakan sesuatu, kita bicarakan orang itu berbuat ini, orang itu berbuat ini, orang itu berbuat itu, orang itu, orang itu, orang itu. Jangan terus bicara orang itu. Mesti lalu dipribadikan kepada pendengar. Kamu bagaimana? Ya, dan ini Yesus juga. Menurut orang banyak aku siapa? Sudah mari jawabannya. Menurut kamu, aku siapa? Karena pada
Kalau tadi Yesus menanyakan pandangan orang banyak tentang dia, maka sekarang dia mempribadikan pertanyaannya dengan menanyakan pandangan para murid itu sendiri tentang dia. Dan beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, Yesus mempribadikan pertanyaan pertama tadi, dan ini penting bagi setiap pemberita firman-Nya. Jangan biarkan ada gap atau celah antara firman yang saudara beritakan dengan orang yang mendengar firman Tuhan itu. Terapkanlah firman Tuhan itu pada hidup dari para pendengar saudara. Ini rumus untuk pengkhotbah, rumus untuk hamba Tuhan, rumus untuk sekolah minggu. Kalau saudara misalnya sekarang ngajar sekolah minggu ya, lalu saudara ngajar tentang jangan mencuri gitu ya, saudara membicarakan maling, nyuri mobil, nyuri sepeda motor. Lo itu satu-satu dengan anak kecil, apa urusannya dengan anak kecil? Tapi kalau mau mempribadikan, tetangga ada pohon belimbing, ya, gandul-gandul di rumahmu, gak pakai tanya kamu ambil. Lo itu mendarat saudara. Atau dompetnya mama buka, kamu ngambil 1.000, tapi 1.000 bukan punyamu, punya mamamu. Lah itu mendarat. Tapi lo ngomong nyolong kapal terbang, nyolong apa, lu gak cocok, gak apa-apa, belas saudara. Jadi kita mesti menyesuaikan dengan orang kepada siapa kita telah memberikan penerapan-penerapan yang membuat firman Tuhan itu betul-betul mendarat kepada mereka. Jadi betul-betul mengena mereka. Kalau cuma bicarakan jangan mencuri gitu toh, orang gak mikir saudara, oh aku bukan maling kok, aku lah orang baik-baik. Tapi lalu dipribadikan, coba lihat meteran listrik saudara di Opono ya. Ada orang yang meteran listriknya diganjel lah, dikasih magnet lah, so mandek, dan sebagainya. Dan yang melakukan seperti itu bukan orang-orang melarat, sudah orang sogil saudara. Saya pernah dengar ada orang yang melakukan itu di mandek atau dikasih apa, mandek Kak Jaya. Nah, biasanya setengah bulan sama dia dilepas. Jadi dia bayar cuma setengah bulan. Nah kali itu dia lupa ngelepas. Tahu-tahu lu sudah hampir orangnya datang, ini listrik jalanin nolak, gak masuk akal. Apa yang dilakukan? Cabut kandelnya di jalan. Waktu itu kalau movie pakai lampu yang nggak tahu berapa ribu watt, siang hari nyuarakan itu buanter ngebut kejar ketinggalannya. Dan saudara, ini hal seperti itu, ini pencurian. Kalau kita mau ngajar tentang mencuri pajak, mencuri ini, banyak bisa diterapkan. Ya, jadi saudara, dia mempribadikan, dan ini sesuatu yang penting dalam khotbah. Karena poin kedua, menurut kamu, ayat 20, kata kamu dalam bahasa Yunani-nya ada dalam bentuk jamak. Jadi jelas bahwa pertanyaan ditujukan pada semua murid yang 12 itu ya. Yesus sudah banyak mengajar murid-murid, memberikan mujizat dan sebagainya. Tapi sekarang dia memberikan pertanyaan yang begitu dasari. Ingat baik-baik ya. Dan banyak aja. Tapi sekarang tahu-tahu tanya pertanyaan yang sangat dasar, siapakah aku ini? Saudara, tidak pernah salah untuk mempertanyakan dasar yang paling bawah dari siapapun orang yang saudara kenal, apakah itu keluarga, teman, dan sebagainya. Dan jangan pernah pikir orang itu sudah majelis, masa tak tanya Yesus itu sopo lah menghina. Tapi saudara, tidak. Yesus sendiri melakukan itu. Tidak pernah salah saudara melakukan itu. Tanya yang paling bawah, paling dasar. Apakah kamu percaya Yesus juru selamat? Kalau dia bilang percaya, apa artinya juru selamat bagi kamu? Tunggu sampai dia memberikan jawaban. Kalau tidak saudara memberikan, dia menggantikan kamu memikul hukuman yang seharusnya bagi kamu. Kamu yang dosa, kamu yang dihukum mestinya. Dia bilang, minggir kamu, dia gantikan tempatmu. Kata kalau kamu percaya, kamu diselamatkan. Iman bukan perbuatan. Tekankan habis-habisan dasar. Tidak pernah terlalu terlalu telat ya untuk menanyakan hal seperti itu. Ini orang sudah ikut Tuhan lama, puluhan tahun, sudah pelayanan. Tidak masalah saudara, masih pendeta tanya orang begitu, tidak apa-apa. Orang yang mau tersinggung ya Bapak, mau tersinggung. Aku cuma tanya kok. Aku mau memastikan daripada kamu masuk neraka.
Malah lebih baik kamu tersinggung. Nah, itu aja kalau dia ngamuk. Jadi saudara, Yesus menanyakan kepada orang-orang yang sebanyak belajar, ditanya hal yang paling dasar. Orang Kristen hamba Tuhan biasanya sungkan menanyakan hal seperti itu. Yesus tidak sungkan, dan kita harus teladani dia di dalam hal seperti ini. Sekarang sudah komentar Calvin lagi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di sini Kristus membedakan murid-muridnya dari sisa orang banyak untuk membuat jelas sepenuhnya bahwa apapun perbedaan yang ada di antara orang-orang lain, kita setidaknya tidak boleh disesatkan dari kesatuan iman. Mereka yang dengan jujur tunduk kepada Kristus dan tidak berusaha untuk mencampur Injil dengan penemuan apapun dari otak mereka sendiri, tidak akan kekurangan terang yang sejati. Tetapi di sini kewaspadaan yang terbesar dibutuhkan, supaya sekalipun seluruh dunia dibawa atau dipengaruhi oleh penemuan-penemuannya sendiri, orang-orang percaya bisa terus setia atau mengikuti Kristus. Di antara suara-suara yang bingung dan sumbang atau tidak harmonis dari dunia, hendaklah suara Kristus ini terus-terus berbunyi di telinga kita, yang memanggil kita menjauhi orang-orang yang tidak teguh dan terombang-ambing, sehingga kita tidak mengikuti orang banyak, dan supaya iman kita tidak terombang-ambing di antara ombak dari pandangan-pandangan yang menentang. Jadi itu orang banyak, ini cuma 12, tidak peduli. Yang 12 jangan goblok lalu niru yang sana. Jemaat kita sedikit, hari ini 10 orang paling. Ya sana, jemaatnya 10.000, 20.000, berapa ribu dan sebagainya. Tapi saudara, kalau orang banyak terombang-ambing, jangan saudara ikut mereka. Jadi sini ada sesuatu yang harus kita punya, menentukan pandangan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain, tidak peduli sebanyak apa. Sekarang kalau kita membicarakan tentang undang-undang G Amerika ini, pemungutan suara jelas kalah, saudara. Ini Mahkamah Agungnya, ya 5-4. Lalu di antara masyarakat Amerika, kalau tidak salah 57% atau berapa ya, yang setuju G, pernikahan gay. Rakyat itu mayoritas di atas separuh setuju pernikahan gay. Mau jadi apa orang Kristen? Ya, apa orang Kristen di tengah-tengah seperti itu harus ikut? Oh, kabeh ikut. Aku gendeng dewe atau tidak ikut? Melok gendeng. Lo bapak no, sana gendeng kok melok gendeng. Lo kabeh gendeng melok gendeng. Awas, bu, sampai pergi rumah sakit jiwa. Gak boleh kok. Repot, saudara. Jadi saudara, kalau mereka mau gila bagaimanapun, kita harus tahu ya, kita melawan dunia. Tidak peduli 1 lawan 1000, lawan 1 lawan 1 juta, lawan. Saya di Facebook debat, saya gak peduli dikeroyok orang berapapun, dan saya yakin saya benar, tak lawan kabeh. 1 lawan 10, 1 lawan 20, saya lawan semua. Nek perlu 1 grup, tak lawan semua. Dan saya tidak akan mundur. Kadang-kadang dalam grup-grup Islam dikeroyok, saya tidak peduli. Saya tahu apa yang saya percayai, saya yakin apa yang saya percayai. Kamu malah ngomong apa? Tak cocok dengan kebenaran, aku lawan habis-habisan. Di antara kecerdasan yang sesat, Yahweisme dan sebagainya. Saudara, Yahweisme itu tambah-tambah banyak. Kita harus jadikan itu doa yang luar biasa dari kita, karena makin lama mereka makin banyak, dan mereka memang pendusta, penipu, kurang ajar, tidak karu-karuan. Dan ini memang sesat dan sangat-sangat membahayakan. Ya, saya berdoa supaya rencana di Papua membahas Yahweisme itu jadi. Biarpun memang sebetulnya saya lebih ingin pelajaran dasar, tetapi memang Yahweisme itu sangat-sangat membahayakan. Ya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa tidak terombang-ambing? Orang banyak yang ada begitu. Bagaimana tidak terseret? Kita belajar dan kita yakin. Kita usah belajar, yakin. Tidak betul lawan berapa orang, lawan semua. Biasanya orang lalu takut ya. Kok wakil, aku gendeng dewek.
Apa ndak ada kemungkinan mereka gendeng kabeh dan kita yang waras, biarpun kita 1 mereka 100? Pikirkan bahwa kemungkinan itu ada. Memang ada kemungkinan saudara segendeng mereka yang waras. Jadi sebelum yakin tapi ngawur, pastikan kalau keyakinan itu benar. Betul itu berdasar Alkitab yang ditafsirkan benar, dan yakin mutlak. Tidak peduli jumlahnya berapa, lawan mereka. Dan jangan mau ikut nunut mereka terseret. Jangan. Sekarang poin B. Jawaban murid-murid diwakili oleh Petrus. Ayat 20b. Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Yang pertama, perhatikan bahwa dalam bagian ini juga terjadi perbedaan-perbedaan dalam ayat yang paralel. Markus 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Markus 8 ayat 29. Engkau adalah Mesias. Begitu toh. Lukas 9 ayat 20. Mesias dari Allah. Perbedaan-perbedaan seperti ini bukan kontradiksi ya. Perbedaan ini terjadi hanya karena masing-masing penulis hanya menuliskan sebagian dari jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus tersebut. Mungkin dia jawab agak panjang. Yang satu ngambil potongan ini, yang satu ngambil potongan ini, sehingga akhirnya terjadi suatu perbedaan. Sama seperti tulisan yang ditulis di atas kepala Yesus waktu disalib ya. Perhatikan dalam 4 kitab Injil beda semua. Jadi tulisan itu panjang mestinya. Yang ini ngambil bagian, ini ngambil bagian, ngambil bagian dan sebagainya. Sehingga akhirnya kelihatannya seolah-olah berbeda atau bertentangan. Tapi bukan berbeda atau bertentangan, hanya mengambil bagian-bagian yang berbeda. Kalau poin kedua, dalam semua ayat dalam nomor 1 tadi, kata Mesias itu seharusnya adalah Kristus. Karena kata Yunani yang dipakai adalah Kristos. Dua kata itu memang sama. Yang Mesias dari bahasa Ibrani, yang Kristus dari bahasa Yunani. Tapi ini kan perjanjian baru sih. Kata Kristos yang dipakai. Jadi mestinya Kristus, artinya yang diurapi, baik Mesias maupun Kristus artinya sama. Tapi ini perjanjian baru. Mengapa terjemahan Indonesia bisa terjemahkan Mesias? Saya tidak habis pikir. Mestinya diambilkan terjemahan Kristus, bukannya Mesias. Mereka bisa menerjemahkan Mesias, bukannya Kristus. Waktu saya pertama belajar Kristen dan belajar Alkitab, saya selalu bingung dengan istilah Mesias. Oh, foto Mesias ini. Kristus lebih terkenal bagi kita, ya, lebih akrab rasanya. Mesias lebih cianton. Mestinya pakai istilah Kristus, biarpun dua istilah yang sama. Yang ketiga, dalam Matius, jawaban Petrus adalah engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Perhatikan istilah anak Allah yang hidup. Karena poin A, kata hidup berhubungan dengan Allah, bukan berhubungan dengan anak. Kalau berhubungan dengan anak, anak yang hidup dari Allah ya maksudnya. Indah, anak dari Allah yang hidup. Dari hidup menuju pada Allah ya. NIV, the Son of the Living God. Anak dari Allah yang hidup. Allah disebut dengan istilah Allah yang hidup untuk mengkontraskan dia dengan berhala-berhala yang mati. Berhala gak bisa apa saudara ya. Ngomong tidak bisa, jalan tidak bisa, tapi orang berdoa minta tolong pada dia, gobloknya setengah mati. Tapi Allah bukan demikian. Dia hidup, dia maha kuasa, dia bisa menjawab doa, dia bisa menolong kita. Poin B, sebutan bahwa Yesus adalah anak Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, atau bahwa Yesus setingkat atau setara dengan Allah. Jadi ingat ya, ini suatu istilah pada zaman itu, di tempat itu. Jangan diartikan sesuai dengan pengertian orang di sini pada zaman sekarang, sudah pasti tidak cocok. Istilah itu kalau beda tempat saja sudah beda, tidak karu-karuan saudara. Apalagi beda zaman. Karena misalnya saudara pakai istilah gombal. Gombal itu apa? Sebetulnya kan ngelak untuk berseri ya. Tapi kalau orang cerita sesuatu kan gombal, maka gombal jadi istilah, artinya omong kosong. Nah, kalau orang di Amerika, dia cerita yang di sini menjawab gelap. Kalau dia tidak ngerti cara kita menggunakan itu,
dan dia gunakan cara pikir dia untuk menafsirkan, ya kacau, tidak karu-karuan. Ini juga anak Allah. Tidak ada orang Yahudi yang tidak tahu, saudara. Mengklaim diri sebagai anak Allah itu mengklaim diri sebagai Allah. Saya bolak-balik debat dalam persoalan ini. Saya katakan Tuhan itu kedudukan, jabatan, ya, Tuhan yang tertinggi, ya. Kalau Yesus atau Yahweh itu nama diri, kayak saya namanya Budi. Kalau Allah apa? Allah itu saya katakan jenis makhluk. Saya tahu-tahunya bahwa istilah jenis makhluk itu tidak cocok diterapkan pada Allah. Makhluk itu bahasa Inggrisnya creature. Ada kata dasar create di sana, berarti makhluk ciptaan. Bagaimana istilah itu diterapkan pada Allah? Tapi sudah kita tidak punya istilah lain. Bicara tentang Allah, kita selalu menggunakan istilah yang gak cocok. Kalau kita katakan Allah punya mata Allah ada segala tempat, cocok tidak? Siapa bilang Allah punya mata? Dia roh, mana ada mata? Ada tangan Allah, ada telinga Allah. Semua salah. Allah menyesal, salah juga. Kenapa orang mau pakai? Pada waktu saya pakai istilah itu, ini makhluk ciptaan, dan saya berikan tanda petik. Orang bilang, sejak salah, aku pencipta makhluk ciptaan. Goblok, lihat tanda petik itu, goblok, gitu loh. Saya bukan memberikan tanda petik tanpa ada gunanya. Kamu bicara tentang Allah itu tidak ada istilahnya. Sebetulnya sekarang kalau misalnya bebek, seekor bebek gitu ya, anjing, seekor anjing gitu ya. Kalau buah, ya sebuah semangka gitu ya. Jadi ada apa ya, satuannya ya, seekor, sebuah. Nah, untuk Allah apa? Istilah kalau dalam bahasa Indonesia seorang Allah atau suatu Allah. Loh, nek suatu berarti dia barang. Nek seorang, dia orang. Gak cocok kabeh. Dalam bahasa Inggris cuma God. Dalam Indonesia mau pakai apa? Sudah tidak bisa, saudara. Bicara tentang Allah, kita selalu pakai istilah yang memang sebetulnya tidak cocok. Tapi saya katakan Allah itu makhluk jenis makhluk. Lalu saya berikan contoh. Blackie, Mopi, jenis makhluknya anjing. Budi, Rudi, jenis makhluknya manusia. Mikael, Gabriel, jenis makhluknya malaikat. Nah, dia jenis makhluknya Allah. Nah, bedanya dia ini tidak ada duanya. Yang memang Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus Allah. Tapi kita cuma punya satu Allah kan. Jadi tetap Allah itu cuma satu. Kalau malaikat ada banyak, anjing ada banyak, orang ada banyak, tapi Allah cuma satu. Tapi maksudnya jenis makhluknya. Nah, kalau kita sudah percaya Allah itu jenis makhluk, dan kita mau menerima istilah yang sebetulnya salah tapi terpaksa digunakan itu, gampang, saudara. Pada waktu Yesus berkata dia adalah anak manusia, tidak ada siapapun yang meragukan. Anak manusia itu artinya manusia. Karena manusia kalau punya anak ya manusia. Masa manusia punya anak burung? Tidak bisa. Manusia punya anak ya manusia. Seandainya malaikat bisa punya anak malaikat ya malaikat. Tapi tidak, malaikat tidak bisa punya anak. Anak anjing apa? Ya anjing. Nah, kalau Allah itu jenis makhluk, anak Allah apa? Bukan Allah. Ya bukan anaknya Allah. Anak Allah ya mesti Allah. Kan gampang sekali sebetulnya ya. Anak Allah harus Allah. Anak manusia manusia. Anak Allah. Kamu tidak setuju Allah? Ya anak manusia kenapa setuju Allah itu manusia? Jadi asal sudah cocok definisi itu, bahwa Allah itu jenis makhluk, gampang sekali. Anak Allah pasti adalah Allah. Nah, lalu apa dasarnya? Itu saya mikir sendiri, saya cari. Dan ada dalam kitab Bilangan dan sebagainya. Aku adalah Allah dan bukan manusia. Dikontraskannya. Ini Allah jenis makhluk, ini manusia juga jenis makhluk. Dikontraskan. Aku Allah dan bukan manusia. Jadi itu menurut saya salah satu dasar untuk mengatakan bahwa dia
kata Allah memang itu adalah jenis makhluk. Jelas itu bukan nama. Kalau Yahweh isme tolol-tolol yang tegar tengko itu ngomong itu nama, dan itu ngomong kosong. Allah itu sama sekali bukan nama. Kan saudara, kita masuk dalam ayat dasarnya ya, yang menunjukkan bahwa anak Allah itu adalah Allah atau setara dengan Allah. Kita lihat dalam Yohanes 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, membuat dia equal ya, setara, setingkat dengan Allah. Lalu Yohanes 10:33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi saudara, jangan mengartikan istilah anak Allah sesuai dengan pengertian orang zaman sekarang. Itu menjadikan semuanya kacau balau. Sekarang saudara, bagian ini kita akhiri dengan komentar dari Calvin lagi. Engkau adalah Kristus. Pengakuan ini pendek, tetapi itu mencakup semua yang termasuk dalam keselamatan kita. Karena nama atau gelar Kristus atau yang diurapi mencakup baik kerajaan kekal dan keimaman atau imamat yang kekal untuk mendamaikan kita dengan Allah, dan oleh penebusan dosa kita melalui pengorbanannya untuk mendapatkan bagi kita suatu kebenaran yang sempurna. Dan setelah menerima kita di bawah perlindungannya untuk menegakkan dan menyuplai kita dengan setiap gambaran dari berkat. Saudara, hati-hati dengan kata-kata Calvin ya. Kalau mengatakan Mesias, dia katakan itu sudah bagus, sudah benar, sudah lengkap, sesempurna. Tentu kalau orang itu mengucapkan Mesias disertai pengertian-pengertian yang berhubungan dengannya, yang sekaligus dia terima. Sama seperti zaman sekarang, saudara percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, selamat. Kalau semua hal-hal yang berhubungan dengan Juru Selamat dan Tuhan disertakan dalam pengertian situ, dan juga saudara percaya, bagaimana kalau cuma kata itu toh tanpa pengertian-pengertian yang berhubungan? Tentu saja tidak cukup belas. Zaman itu hanya mengucapkan Yesus adalah Mesias. Kalau tidak ngerti apa itu Mesias, tidak dihubungkan dengan pengertian yang lain, tidak ada gunanya kepercayaan seperti itu. Sama seperti zaman sekarang, terlalu banyak orang yang berdoa Yesus Juru Selamat dan sebagainya tanpa mengerti apa itu Juru Selamat. Jadi lihat-lihat ya, kalau istilah itu disertai pengertian yang lain yang berhubungan dan dipercaya semua, cukup. Itu menyelamatkan. Jadi kita perlu mengerti, percaya apa yang kita mengerti, hal dasar tentang Yesus, kita percaya itu dan kita selamat. Tapi kalau pengertiannya tidak ada atau kurang, maka ini sesuatu bencana. Makanya menanyakan kepada orang, menurut kamu siapakah Yesus itu? Ini sudah penting. Dalam menginjil, dalam apapun, tanya itu, menurut kamu siapakah Yesus itu? Dari jawaban itu kita bisa tahu imannya bagaimana, dan kita harus bersikap bagaimana. Apakah memperlakukan dia sebagai orang Kristen KTP, nginjili ulang, atau sudah Kristen, kita lanjutkan dengan pembangunan dan pengajaran. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, tanggapan Yesus terhadap pengakuan Petrus dan murid-murid. Ini ada hanya dalam Injil Matius. Jadi ada paralelnya tadi waktu tanya atau dalam Markus atau Lukas, tapi yang ini tanggapan dari Yesus terhadap jawaban Petrus itu hanya ada dalam Injil Matius. Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, dan terjemahan King James istilah manusia terjemahkan flesh and blood, daging dan darah, itu rupiahnya, tapi memang yang dimaksud tentu adalah manusia. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Berarti saudara, apakah itu bisa percaya karena orang ngajari dia? Tidak. Hanya diajar. Kalau bukan Bapak
Bapak yang memberikan, Bapak yang menyatakan, menyingkapkan pikiran kita, menangkap, mengerti, dan percaya. Kita tidak akan pernah percaya. Saudara, bukan karena kehebatan yang ngajar, bukan karena kejelasan yang ngajar, bukan karena kepandaian yang menerima pengajaran, tapi semua karena Allah. Saya tidak kurangan lihat orang yang luar biasa pintar, tapi dalam hal rohani luar biasa goblok. Semua tergantung Tuhan, tak tergantung yang ngajar, tidak tergantung yang diajar, tapi tergantung Tuhan. Kalau saya katakan tidak tergantung yang ngajar, bukan berarti naik itu pakai gereja sesat kamu. Pokoknya ingat, tidak mungkin dan Tuhan tidak akan pakai nabi palsu untuk membuat orang percaya. Jadi saudara, setidaknya cari nabi yang benar, orang yang benar, ajarannya benar, memang sama Tuhan. Ajarannya tidak harus istimewa luar biasa. Tuhan bisa pakai untuk mempertobatkan saudara. Tapi saudara, yang paling utama adalah Tuhan. Beberapa hal tentang Matius 16 ayat 17 ini ya. Di sini Petrus disebut Simon bin Yunus. Perhatikan istilah ini ya, Simon bin Yunus. Dalam dua teks dalam Injil Yohanes, Yohanes 21 ayat 16-17 dan Yohanes 1 ayat 42, dia disebut Simon anak Yohanes. Bin itu kan juga anak ya. Bin dari Arab, kalau bahasa Ibraninya bin ya, son sebetulnya ya. Jadi Simon bin Yunus, Simon anak laki-laki dari Yunus. Tapi mengapa dalam dua ayat Yohanes ini disebut Simon anak Yohanes? Lalu bapaknya dia jadi siapa? Yunus apa Yohanes? Simon bin Yunus itu Simon anak Yohanes. Ini Simon bin Yunus, Simon anak Yunus. Ini Simon bin Yunus, Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes. Lalu bapaknya Yohanes apa? Yunus. Apakah kedua bagian ini bertentangan? Sebetulnya tidak. Karena dalam Matius 16 ayat 17, kata yang diterjemahkan bin Yunus itu adalah Bariona. Sebetulnya bukan bahasa Yunani ya. Ini campuran bahasa-bahasa yang ditransliterasikan, ditulis dalam ejaan huruf Yunani. Kata bar itu berarti bin, anak laki-laki atau putra dari. Bar ya. Lalu Iona, kata di bar Iona, barnya anak laki-laki dari atau putra dari. Iona itu singkatan dari nama Yohanes. Nama Yohanes, ingat ya, Yunani itu tidak ada huruf Y. Jadi Yohanes itu tidak ada. Yesus juga tidak ada. Yesus dalam Yunaninya apa? Yesus. Kalau Yohanes apa? Yohanes. Saudara tahu pendirinya Yohanes Rahmat? Dia pakai namanya Yohanes. Kurang ajar. Mestinya pakai nama Iskariot ya. Acaranya wedanya luar biasa. Jadi Yona singkatan dari Yohanes, yaitu Yohanes ayah Simon. Jadi kata Yunus itu sebetulnya ngawur terjemahannya, datang dari mana. Jadi baik dalam Matius 16 ayat 17 maupun dalam dua teks Yohanes ini, Petrus disebut dengan nama Simon anak Yohanes sebetulnya ya, bukan Yunus. Yunusnya salah terjemahan. Sekarang poin kedua, orang bisa mengenal atau percaya kepada Kristus dengan benar hanya karena Tuhan menyatakan kepada dia. Dan ini saudara camkan ini baik-baik ya. Pada waktu memberitakan Injil, bukan karena saudara, bukan karena orang itu, tapi semua Tuhan. Memang kita harus Injil. Orang itu harus mau mendengar, tapi tetap itu tidak menjadikan iman. Yang bisa membuat orang beriman, Tuhan berikan dia iman. Kalau saudara ingat ini baik-baik, maka di satu sisi akan berjuang nginjil mati-matian, sesering mungkin, sejelas mungkin, argumentasi sekuat mungkin. Tapi pada saat yang sama sadar, bukan karena bagusnya penginjilanku, bukan karena pintarnya orang itu, tapi kalau bukan Tuhan yang memberikan iman, dia tidak akan pernah beriman sampai dia mati. Karena itu sudah banyaklah berdoa, berusaha jelas ya, harus berusaha menyusun Injilnya, mikirkan apa yang diberitakan dan sebagainya, tapi tetap setelah selesai
Anggaplah seakan-akan saudara tidak berbuat apa-apa, dan semua semutlak-mutlaknya tergantung Tuhan. Tuhan mau dia bertobat, dia bertobat. Tuhan tidak mau dia bertobat, tidak akan bertobat. Si Yudas Iskariot itu dengar Injil dari Yesus sendiri. Dia bertobat, tidak sampai mati. Tuhan tidak kasih. Tuhan kasih pada yang lain, tidak pada dia. Haknya Tuhan. Tuhan tidak pilih dia. Karena sudah Calvin mengatakan demikian. Di sini pencerahan khusus dari Allah dikontraskan dengan daging dan darah. Bukan daging dan darah, bukan manusia yang menyatakan, tapi Allah. Ya, jadi kita menyimpulkan bahwa pikiran-pikiran manusia miskin sekali tentang kecerdasan yang diperlukan untuk mengerti misteri dari hikmat surgawi yang tersembunyi dalam Kristus. Dan bahkan bahwa semua pengertian atau indera dari manusia kekurangan dalam hal ini, sampai Allah membuka mata kita untuk mengerti kemuliaannya dalam Kristus. Karena itu hendaknya tidak seorang pun dalam kebersandaran yang sombong pada kemampuannya sendiri mencoba untuk meraihnya, tapi hendaklah kita dengan rendah hati membiarkan diri kita sendiri untuk diajar dari dalam oleh Bapa dari terang, Yakobus 1:17, supaya rohnya saja yang menerangi kegelapan kita. Dan hendaklah mereka yang telah menerima iman mengakui kebutaan yang adalah sesuatu yang alamiah dari bagi mereka, dan belajar untuk memberikan kepada Allah kemuliaan yang menjadi milik atau haknya. Jadi saudara-saudara suatu kali berhasil menjadi orang dan orangnya bertobat sungguh-sungguh, jangan sekali sedikit pun selambar benak pulau napudah. Wih, lumayan aku rek nginjilku mulai maju rek. Saudara, kalau bukan Tuhan yang membuat orangnya percaya, tidak akan percaya, tidak peduli diapakan pun. Orang bisa diajar bertahun-tahun tetap gak Kristen-Kristen. Orang ada yang diajar satu kalimat dan dia jadi Kristen. Mari kita berharap dan berdoa supaya kita menjumpai orang-orang seperti ini, dan supaya keluarga dan supaya teman-teman kita termasuk golongan yang kedua ini. Nah, termasuk golongan pertama itu, waduh loro kabeh. Sudah kita nginjil sampai mulutnya berbusa, gak berbuah babar belas. Tapi kalau ketemu golongan kedua itu enak ya, ngomong sedikit bertobat, enak, senangnya setengah mati. Tapi bukan hak kita menentukan kita harus ketemu siapa yang mana. Pokoknya gunakan seluruh kemampuanmu, dan setelah itu bergantung, bersandar seakan-akan sudah tidak melakukan apa-apa, berdoa, dan yang jadi hanya kehendaknya dia. Dia mau tobatkan orang yang bertobat, dia tidak mau tobatkan orang yang tidak akan pernah bertobat. Karena poin ketiga, orang yang mengenal atau percaya pada Kristus dengan benar disebut sebagai berbahagia atau diberkati. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus atau Simon Bar-Yona mestinya ya. Terjemahan sebenarnya bukan berbahagia ya, tapi diberkati. Blessed sebetulnya, seperti dalam ucapan bahagia juga gitu ya. Berbahagia itu terjemahan kita, tapi sebetulnya blessed, diberkatilah karena mereka bisa percaya mengenal Kristus dengan benar, mengaku sebagai Mesias anak Allah. Itu diberkati. Secara implisit kebalikannya berlaku. Celakalah atau terkutuklah orang yang tidak percaya kepada Kristus atau yang tidak mengenal Kristus. Apakah orang ini orang di luar yang kafir total, atau di dalam gereja yang Kristen KTP tidak pernah dengar belas, atau sudah dengar tapi tidak mau percaya, tidak menerima? Maka saudara, dia adalah orang yang celaka, dia adalah orang yang terkutuk. Dan kalau sampai mati seperti itu, dia akan masuk tempat terkutuk selama-lamanya, yaitu neraka. Calvin berkata demikian, Kristus dengan benar mengumumkan sebagai diberkati dia yang telah membuat pengakuan seperti itu dengan jujur.
Dengan jujurnya penting, saudara. Kalau cuma ngaku tapi abang-abang lambe, buang, saudara ya. Ini tidak diucapkan dengan cara khusus kepada Petrus saja, tetapi tujuan Tuhan kita adalah untuk menunjukkan dalam hal apa satu-satunya kebahagiaan dari seluruh dunia ada, supaya setiap orang bisa mendekati Dia dengan keberanian yang lebih besar. Kita harus pertama-tama belajar bahwa semua orang secara alamiah adalah menyedihkan dan terkutuk sampai mereka menemukan obat dalam Kristus. Selanjutnya kita harus menambahkan bahwa siapapun telah mendapatkan Kristus tidak kekurangan apapun yang perlu untuk kebahagiaan yang sempurna. Karena kita tidak punya hak untuk menginginkan apapun yang lebih baik dari kemuliaan kekal Allah yang Kristus berikan sebagai milik kita. Semua orang secara alamiah adalah menyedihkan dan terkutuk sampai menemukan obatnya dalam Kristus. Dan menemukannya ini jasanya Tuhan, bukan jasanya kita. Kalau sudah kita masuk dalam poin yang keempat dan juga yang terakhir, larangan Yesus. Ayat 21. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Nah ya, dari dulu tidak ngerti-ngerti lama ya, kenapa mereka percaya Kristus kok tidak boleh memberitakan. Nah, di gereja selalu diajar kalau sudah dengar Kristus, sudah percaya, harus memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Lah ini kok dilarang, dan larang seperti tidak sekali dua kali, berulang kali, tidak boleh. Kenapa? Lain dulu dengan sekarang. Jangan terapkan ini pada zaman sekarang. Mengapa dilarang, saudara? Pertama, adanya pandangan yang salah dalam kalangan orang-orang Yahudi tentang Mesias. Pada zaman itu merantak, saudara. Mungkin ada sedikit yang tidak, tapi mayoritas yang sangat besar punya pandangan yang salah tentang Mesias, yaitu bahwa Mesias itu jadi raja perkasa, melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Nah, kalau fakta bahwa Yesus adalah Mesias disebarluaskan, mereka bukan cuma percaya Yesus Mesias, tapi percaya Mesias itu raja yang perkasa, melepaskan dari belenggu penjajahan Roma. Yang terjadi apa? Orang-orang Yahudi mungkin akan berontak dalam Roma, dipimpin raja ini, Mesias ini disikat sama Roma, habis mati kabeh. Yesus bukan raja duniawi, Dia tidak memimpin perang duniawi. Jadi dengan pengertian yang kacau ini, kamu tidak perlu tahu aku Mesias dulu. Ini pengertian didandani dulu, betul dulu. Pengertian salah ini disertai pengertian benar bahwa Yesus Mesias, campur jadi bencana. Makanya jangan ngomong dulu, kamu saja yang tahu, mereka tidak usah tahu. Kedua, waktunya belum tiba bagi Yesus untuk mati. Karena itu dilarang memberitahu. Dia tidak mau murid-muridnya memberitakan dia sebagai Mesias, karena itu akan sangat mungkin kalau rakyat mungkin terima, tapi yang di atas-atas itu kan dari semula sudah iri hati, dengki dan sebagainya. Kalau Yesus diberitakan sebagai Mesias, mereka tambah ngamuk, menganggap penghujatan. Mereka bisa menghasut rakyat, maka Yesus bisa mati sebelum waktunya. Ini waktunya belum saatnya kok. Jangan sekarang. Kalau nanti diberitakan ngamuk, nah pas waktunya. Tuhan itu sudah tetapkan, rencanakan dengan detail-detail waktu dan sebagainya, dan Dia atur. Harus terjadi pada waktunya. Tidak bisa waktunya rencana di sana, ujuk-ujuk mati di sini. Tidak ada ceritanya. Tidak memungkinkan. Tapi Yesus juga mengatur supaya itu terjadi sesuai dan akhirnya waktunya juga tepat. Yang ketiga, pengertian murid-murid tentang Mesias, murid-muridnya sendiri tentang Mesias itu masih sangat kurang. Nah, kalau sangat kurang memberitakan pada orang lain, ya berantakan, saudara. Coba kita lihat Matius 16, 21-22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.
Saya tidak habis pikir bagaimana orang ini bisa begitu nekat menegur Tuhannya sendiri yang baru dia akui sebagai Mesias dan sebagai anak Allah. Dan anak Allah itu adalah Allah. Manusia menegur Allah. Ini leluconnya. Jadi sudah terlihat bahwa pengertian yang salah tentang Mesias itu bukan hanya ada dalam kalangan orang-orang Yahudi kebanyakan, tapi bahkan dalam kalangan para murid Yesus sendiri. Nah, dengan pengertian yang cacat seperti itu, mereka belum bisa memberitakan Yesus sebagai Mesias. Mereka harus belajar lebih banyak lebih dulu, baru sudah benar memberitakan Yesus sebagai Mesias. Kalau saudara mau memberitakan Injil, saudara memang juga harus banyak belajar firman. Cuma ingat ya, selalu ada dua ekstrim. Ada orang yang gak tahu apa-apa berani nginjil, bodoh nekat. Ini tidak pada tempatnya bisa menyesatkan orang. Ada orang yang sudah mengerti dasar dan sudah bisa nginjil. Oh, pengertianku masih kurang, aku masih bodoh. Masih belajar predestinasi, masih belajar tunggal, masih belajar kristologi, soteriologi, dan sebagainya. Wah, kacau semua. Sampai mati gak nginjil-nginjil. Ada orang-orang yang gak mau sekolah jadi pendeta, dan cara mereka ngomong murid Yesus juga gak sekolah. Ini argumentasi apa-apa aja lah. Murid Yesus itu gak sekolah, tapi mereka orang Yahudi. Mereka bisa bahasa Ibrani, dan waktu itu dijajah orang Romawi, mereka bisa bahasa Yunani juga. Latar belakang mereka tidak usah belajar, mereka tahu. Mereka diajar Yesus sendiri langsung 3,5 tahun, lebih hebat dari sekolah teologi manapun. Lah mereka apa? Nol. Itu adalah sekolah, mereka mau ada sekolah juga. Ini konyol saudara. Jadi saudara, kalau nggak mau sekolah, ini ekstrem sebelah sana. Tapi ada orang ekstrem sebelah sana, terlalu senang sekolah. Apa motivasinya saya tidak tahu. Bisa kesombongan. Saya pernah tahu, daripada tahu ada orang gelar doktornya itu 7. Dan saya justru remehkan orang seperti itu. Karena orang yang gelar doktornya 7 itu sudah pasti bukan cari gelar doktor demi ilmu. Itu cari gelar doktor demi 7 deh. Tidak jadi sakro sekali borongan. Ya. Gelar doktor 7, bagi saya 2 itu udah kelewat gendeng kok. Orang sekolah belum sekolah lagi, gak pelayanan sampai Yesus balik. Jadi ada 2 ekstrem yang sama-sama harus dihindari. Memang kalau panggilannya itu ngajar sekolah teologi ya, dan sekolah teologi itu nanti meluluskan, maka dia sebaiknya harus punya gelar doktor. Yang memang terjadi keanehan, Ezra itu waktu gelar S1 dia ngajar sekolah meluluskan S2 lambanya lah. Jadi pelanggaran juga tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya kalau mau meluluskan doktor, dosennya masih doktor lah, dosennya master lulus doktor lah, lucu. Lalu gurunya SD lulus SMA, lah bagus sekali. Lah ini tidak bisa, tapi kecuali panggilannya seperti itu. Sebetulnya ya, kalau orang cuma melayani gereja, tidak ada kebutuhan jadi dokter itu buat apa? Saya dulu waktu lulus ditawari, Pak boleh mau sekolah lagi? Gak, aku gak senang sekolah. Saya bilang saya senang belajar, tapi saya gak senang sekolah. Sekolah itu tidak senangnya, stresnya, ujian dan sebagainya itu menjengkelkan, itu pertama. Kedua, saya tidak bisa pelayanan pada saat sekolah itu. Dan ketiga, pada waktu belajar saya tidak bisa memilih mau saya mau belajar apa yang saya anggap saya butuhkan. Program yang saya ikuti, dokter atau apapun, mengharuskan ambil ini, senang atau tidak senang, berguna atau tidak berguna, ambil. Saya kira saya pernah cerita saudara ya, kan saya sekolah teologi di Amerika, lalu diajar pelajaran yang namanya American Christianity, kekristenan Amerika. Saya bilang, saya orang Indonesia lah, mau belajar kekristenan Amerika. Tapi tetap harus, itu bukan fak pilihan, itu fak wajib. Ya sudah, ambil.
Ada tugas baca, ada nilainya, ada buat paper, ada nilainya, semua ada nilainya. Kehadiran dikasih nilai, dia sudah memberikan cara penilaian akhir itu apa. Ini dihitung berapa persen, berapa persen. Saya hitung semua. Punya saya sudah memenuhi cukup kok. Nanti ujian akhir dapat F, gak masalah, aku tetap lulus. Ujian akhir saya gak belajar. Ujian multiple choice 100 pertanyaan. Pertanyaannya tak baca saja enggak. Tak cawang saya enak, nggak sampai sak menit saudara, saya mari tak kasihkan sak kelas tepuk. Dan saya ditanya sama dosennya, kamu kan sebenarnya bisa memilih pilihan yang cerdas. Untuk apa tak bilangin? Saya dapat nilai 10 saudara, 10 dari 100. Di sekolah teologi dapat nilai 70 itu F, 10 ya F. Apa bedanya? Saya membuat pilihan cerdas, saya buang waktu saya. Saya tak buang waktu, saya belajar untuk ujian yang lain yang lebih penting. Ini jauh lebih lulus kok. Aku dapat F, tetap nilaiku B. Tak peduli aku. Tersetan. Jadi saudara, kalau saya sekolah teologi, saya kan terikat oleh kurikulum sekolah, harus mengambil fakta yang saya rasa bukan cuma saya tidak senang, juga saya tidak butuhkan. Tapi kalau saya self study, otodidak, saya bisa pilih apa yang berguna dan apa yang tidak. Menurut saya jauh lebih berharga. Dan juga kalau mau ngambil gelar doktor itu saudara, ya mestinya ngambil di luar, ngambil dari sini. Ya nanti jadi dokter saya ngajar ya model pendeta khotbahnya gak ada isinya, maka doktornya juga gak ada isinya. Waktu kami dulu di Exodus, kami pernah mengundang seorang gelar doktor untuk khotbah, dan saya bilang bukan melebih-lebihkan, bukan hiperbol atau apa ya. Dia khotbah kayak ngajar sekolah minggu, betul-betul kayak dongeng sekolah minggu, lalu ngasih penerapan. Saya naik khotbah kayak gitu, gak usah persiapan, blas. Tante jengkel, bukan main dokter apa-apaan model kayak begini. Saya tidak akan undang lagi dokter. Dan terlalu banyak saudara dokter yang kepalanya kosong, banyak-banyaknya. Jadi saudara, jangan ekstrem yang kiri atau yang kanan. Yang satu tidak perlu belajar, nginjil pelayanan, dia kacau tidak karu-karuan. Yang satu belajar mati-matian, terus takut dalam pelayanan. Akhirnya sampai mati dokternya tumpuk-tumpuk, tidak pernah pelayanan. Kita mesti tahu pertama panggilan Tuhan untuk kita. Tiap orang beda. Tidak semua orang bahkan sekolah teologi ya, tapi semua orang harus belajar. Nah, tapi belajar sejauh apa dan pelayanan sejauh apa, itu semua harus digumulkan dan kita lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan. Baik belajar sejauh apa maupun pelayanan sejauh apa, makanya bersama-sama dan sebagainya harus dilakukan. Saudara, sebagai penutup atau kesimpulan, apakah saudara sudah mempunyai pandangan dan kepercayaan yang benar tentang siapa Yesus itu? Pertanyaan Yesus, menurut mereka siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Saudara, isu yang luar biasa penting dan jawaban yang jujur dari hati saudara tentang pertanyaan itu menentukan nasib kekal saudara. Jawaban siapapun tentang pertanyaan itu menentukan nasib kekal mereka. Kalau belum, saudara belum punya jawaban yang benar, belajar tentang hal itu dan percayalah dengan benar. Mumpung ada kata kita saya, ikutlah, tahu dasarnya dan pegang mati-matian. Kalau saudara memang sudah benar, sadarilah saudara bisa percaya karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, bukan karena kebaikan saudara sendiri. Dan kedua, saudara harus memberitakan itu kepada orang-orang lain supaya lebih banyak lagi orang yang bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Maukah melakukan? Tuhan memberkati saudara. Amin.